Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Siti Lestari, Siska Eva Yuliana, saya sendiri Muhammad Iskandar, Jarod Eka Jaya, Luciano Vitaningsi, Yafidila, Salsa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas tentang pengenalan e-commerce. E-commerce buka kurung perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya masih membahas tentang pengertiannya, yaitu industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial. Contohnya seperti transfer dana secara elektronik, SCM, buka kurung supply chain management, tutup kurung pemasaran elektronik, buka kurung e-marketing, tutup kurung, atau pemasaran online, buka kurung online marketing, tutup kurung pemrosesan transaksi online, buka kurung online transaction processing, tutup kurung pertukaran data elektronik, electronic data interchanging, atau EDI, tutup kurung, dan lain-lain. Selanjutnya, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cangkupan bisnis lebih luas. Tidak hanya sekadar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, yaitu database, surat elektronik, buka kurung email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk dagang ini. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional, buka kurung offline, tutup kurung titik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yafidillah. Kerangka e-commerce. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komputer, dan software komunikasi, sehingga menjadi informasi super highway. Aplikasi e-commerce tidak akan berjalan tanpa hal-hal yang terdapat dalam infrastruktur berikut ini. Yang pertama, jasa bisnis dan umum, yaitu seperti jasa pembelian dan jasa penjualan. Yang kedua yaitu distribusi pesan dan informasi sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi. Yang ketiga yaitu isi multimedia dan publikasi, yaitu untuk pembuatan produk dan sarana mengkomunikasikannya. Yang keempat yaitu informasi superhighway, yaitu di mana landasan utama penyediaan sistem highway, jalan utama di mana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan jalan tersebut menjadi jalan utama dari e-commerce tersebut. Perdagangan via internet. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce, di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan juga pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Sebenarnya, bisnis e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain, yang pertama ada jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat berkembang saat ini. Seperti contohnya ada Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia, OLX, Freelancer, iStock, dan lain sebagainya. Yang kedua ada internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet seperti pembayaran listrik, pendidikan, air, dan sebagainya. Yang ketiga ada TV kabel dan internet provider.
Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya ada Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping cart, AB service, AD, dan hal ini tentunya melibatkan kegiatan bisnis to bisnis. Transaksi bisnis secara tradisional versus transaksi bisnis secara elektronik. Transaksi bisnis secara tradisional menggunakan sistem barter yang lazim dilakukan oleh masyarakat dahulu ketika belum mengenal alat tukar pembelian seperti uang atau koin emas. Namun sekarang transaksi bisnis yang dilakukan sudah berupa transaksi jual beli melalui elektronik. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mendesak atau karena jarak yang terlalu jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk mendatangi toko, hal tersebut bisa kita atasi dengan melakukan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, e-bisnis merupakan ruang lingkup sistem jual beli yang dianggap lebih modern, efisien, dan fleksibel. Transformasi tersebut memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, komputer menjadi perangkat utama. Yang kedua, terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, internet digunakan sebagai alat pencari informasi. Yang keempat, membuat website untuk promosi produk atau usaha. Yang kelima, melakukan transaksi bisnis dengan mitra usaha, supplier, produsen, dan pelanggan menggunakan internet. Bisnis tradisional versus e-bisnis. Bisnis tradisional, promosi dan akses kurang, menggunakan pembukuan manual, biaya tinggi, dan pasar kurang kompetitif. Sedangkan e-bisnis, promo cepat dan akses terbuka lebar, negosiasi standar, mudahnya permintaan produk yang bersaing, efisien, dan transaksi fleksibel. Pemasaran dengan teknik baru. Strategi pemasaran secara online jauh lebih luas dan kompleks, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai jenis bisnis atau produk yang ingin dijual. Berikut ini merupakan strategi pemasaran online yang paling umum digunakan oleh banyak orang. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. SEO ini memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi pemasaran bisnis secara online. Melalui konten yang sudah dioptimasi dengan teknik SEO akan membuat produk atau bisnis lebih mudah menjangkau dan dijangkau oleh para konsumen. Yang kedua, Search Engine Marketing atau SEM. SEM ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan mesin pencari untuk mendapatkan banyak konsumen. Yang ketiga, Social Media Marketing atau SMM. Tentunya kita tak asing dengan hal ini. Beberapa sosial media yang kerap digunakan untuk mempromosikan suatu produk seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang keempat, Pay per Click atau PPC. Sesuai dengan namanya, kita akan dikenakan sejumlah biaya setiap kali ada pengguna yang mengklik iklan yang telah kita buat. Yang kelima, Affiliate Marketing. Affiliate Marketing adalah jenis pemasaran berbasis kinerja di mana bisnis memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang dibawa oleh upaya pemasaran afiliasi itu sendiri. Yang keenam, email marketing. Email marketing adalah tindakan mengirim pesan komersial, biasanya kepada sekelompok orang yang menggunakan email. Dalam arti luas, setiap email yang dikirim ke pelanggan potensial atau saat ini dapat dianggap sebagai pemasaran email. Yang ketujuh atau yang terakhir, yakni WhatsApp marketing.
WhatsApp sekarang tidak hanya sebagai aplikasi chat, tetapi banyak juga pebisnis menggunakannya untuk berjualan dikarenakan banyaknya orang menggunakan WhatsApp. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan perdagangan elektronik. Keuntungan dari perdagangan elektronik ada 3. Yang pertama, kemudahan berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, dari segi pemasaran barang itu juga jauh lebih menguntungkan. Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi. Dan berikut adalah kerugian perdagangan elektronik. Yang pertama adalah potensi terjadinya penipuan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan. Yang keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi. Yang kelima, kampanye negatif via internet. Dan yang terakhir adalah potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia. Berikut adalah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.